Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kayaknya ini bisa cepat deh. Oke, kita mulai dari yang senyawa pertama. Siapa yang akan mencoba menyampaikan pendapatnya untuk yang senyawa A? Jadi ini kan pilihannya adalah ini ya strukturnya. Jadi ceritanya begini, kalau teman-teman menggunakan spektroskopi, itu kan tidak bisa hanya menggunakan satu macam gitu ya. Jadi empat macam data spektroskopi itu akan digabungkan. Nah, untuk IR itu dia dari data IR kita hanya akan mendapatkan gugus fungsi apa yang ada di dalam suatu senyawa. Jadi kalau teman-teman ada sampel, kemudian diminta untuk analisis dengan inframerah, teman-teman belum bisa menentukan strukturnya. Hanya bisa menentukan gugus fungsi apa yang ada di dalam senyawa tersebut. Hanya gugus fungsi ya. Untuk beberapa polimer itu bisa dengan overlay. Overlay itu membandingkan spektra yang satu dengan yang lain gitu ya. Overlay itu kayak overlay, namanya overlay juga numpuk senyawa gitu ya dalam satu sheet gitu. Kemudian dibandingkan. Nah, serapan utamanya itu kalau polanya mirip dan lokasinya, maksudnya bilangan gelombangnya sama atau mirip gitu ya, itu bisa dianggap atau dijadikan referensi gitu ya. Itu adalah senyawa yang sama gitu. Tapi itu sangat terbatas ya, dan sebenarnya untuk bisa melakukan itu, overlay-nya tidak hanya satu kali sebenarnya. Kalau kita mau mengikuti sistem yang beneran precise ya. Jadi kalau cuma sekali itu masih belum bisa sebenarnya datanya. Kalau cuma sekali dan satu kali itu masih belum bisa. Itu harus ada perulangannya. Tuh, supaya yakin bahwa itu adalah senyawa yang sama. Ya. Jadi harus diinjeksi sampel dan senyawa standarnya. Kalau IR kan injeksinya harus sendiri-sendiri ya, nggak bisa barengan. Kalau menggunakan kromatografi kan mungkin bisa, tapi kalau IR kan nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Karena preparasinya teman-teman sudah belajar ya di instrumen. Untuk preparasinya kan harus sendiri-sendiri. Kalau bentuknya kristal bagaimana, kalau cair bagaimana. Tuh. Oke. Nah, makanya kalau untuk soal-soal IR biasanya akan diberikan dulu pilihan, misalnya gugus fungsinya seperti ini, kemudian spektranya bagaimana, atau sebaliknya. Minimal sudah ada yang diketahui. Tidak mungkin blank sama sekali, karena IR itu hanya akan memberikan data tentang gugus fungsi. Gitu. Itu yang harus dipegang ya. Oke, kita mulai yang senyawa A. Silakan, siapa mau mencoba? Ya, silakan. Sudah mengerjakan semua kan ya kemarin, tinggal membaca. Bentar, saya stop dulu karena WA-nya tadi belum saya matikan. Nanti mengganggu. Oke, silakan. Siapa akan mulai membaca? Sekarang tanggal berapa? Saya nggak akan menunjuk ya. Silakan, siapa yang akan membaca? Saya lagi kuliah. Silakan yang akan membaca siapa? Saya mau mencoba, Bu. Oke, sebutkan nama, karena kalau saya sedang share screen, saya nggak bisa lihat siapa yang bicara. Ini yang muncul hanya beberapa orang. Sebutkan nama, karena akan saya catat ya. Silakan, Sopo.
Saya Yogi, Bu. Oke, ya. Yuk, Yogi, lanjut. Yang senyawa A itu setelah dilihat spektra itunya tidak sesuai, Bu. Karena maksudnya? Tugas Anda kan, itu membaca senyawa A ini. ya, Senyawa A terus ini itu kan, Bu, termasuk struktur yang mana? ditentukan. Iya. Oh, Jadi kan ini kan masih unknown. Makanya diberi simbol A, B, C, D karena ini adalah senyawa-senyawa yang unknown. Kemudian ini baik. adalah pilihan strukturnya. Nah, tugas Anda itu kan mengidentifikasi dari spektra IR yang ini, spektra IR senyawa A ini, gugus fungsi apa saja yang muncul di sini. Kemudian nanti baru balik ke sini. Dari pilihan ini berarti yang mana gitu. Baik, Bu. Oke, Dari silakan. spektra senyawa A itu ada gugus CH itu pada panjang gelombang 2850 sampai Yogi, itu memang panjang gelombang. bukan, Bu, bilangan gelombang, maaf, bilangan gelombang. Oke. Bilangan gelombang 2850 sampai 3300 cm pangkat min 1. 3300-nya emang ada itu? Ini Anda bacanya berdasarkan spektra ini loh ya. Jadi kalau 3000. nih. Ini kan maksimal di 3000 nih. Iya, Berarti Anda bacanya sesuai spektra ini. Oh, baik. Kepean yang ada di buku, yang ada di referensi, itu kan range ya. Itu kan antara. Jadi antara sekian sampai sekian itu daerahnya ini. Antara sekian sampai sekian daerahnya ini. Tapi begitu Anda bekerja dengan spektra, Anda harus bisa menyebutkan di daerah mana. Ini kan 3000 nih maksimal. Jadi nggak mungkin lebih dari 3000. Gitu ya. Coba diulangi. Oh, baik, Bu, saya ulangi. Ada serapan pada bilangan gelombang sekitar 2700 sampai 3000. Itu berarti menandakan ada gugus CH. Saya potong dulu. CH itu nggak sampai 2700, Yogi. 40, Bu. Iya. Kan bukan CH. Atau nggak perlu dibaca maksud saya. Gitu ya. Baik. CH-nya SP2, SP3, atau yang mana? CH-nya banyak loh. Banyak macamnya. Ini SP3, Bu. Oke, terus? Kemudian pada bilangan gelombang sekitar 1750 itu juga ada serapan. Itu menandakan ada gugus karbonil C double bond O. Oke, terus? Kemudian pada bilangan gelombang sekitar 1450 juga ada serapan. Itu menunjukkan ada gugus CH juga SP2. Gugus CH2, Bu. Kemarin kalau CH2 namanya apa? Gugus etil. Etil itu C-nya berapa? Etil. Gugus ini, Bu, apa ya? Metilen, Bu. Metilen. Ya, metilen. Metilen. Terus? Yang sebelah kanannya itu fingerprint kan, Bu? Iya, tapi masih bisa dibaca kan? Itu berarti di kalau ada yang masih bisa dibaca? 1100. Oke. Di sekitar 1100 juga ada serapan. Berarti itu ada gugus CO. Terus strukturnya yang cocok yang mana? Struktur yang cocok itu kemungkinan yang B, Bu. Pertanyaan saya, kalau yang Anda pilih yang B, ini CO yang di 1100 ada nggak ikatannya di sini? Di struktur B? Nggak ada, Bu. Nah, kenapa tadi dibaca? Kan kemungkinan masih bisa dibaca, Bu. Sebetulnya saya nulisnya nggak ditulis, Ibu, yang itu. Anda tahu maksudnya kemungkinan bisa dibaca itu gimana maksudnya? Coba dijelaskan.
kan di data ada Bu, kalau ada serapan di sekitar 1000 sampai 1300 berarti itu ada gugus CO. Ya, saya pernah mengatakan kan ya, kalau peak-nya di IR itu akan banyak sekali dan tidak semuanya harus dibaca. Saya kayaknya sudah mengatakan itu enggak cuma sekali. Jadi tidak semua serapan yang muncul itu harus dibaca. Apalagi Anda kan punya pilihan di sini. Anda punya pilihan struktur kan? Tugas Anda itu memasangkan struktur mana yang tepat. Kalau Anda membaca di sini ada CO, berarti kan malah nggak sesuai dengan struktur yang ditawarkan. Iya kan? Betul Bu. Oke, sudah tahu ya, sudah bisa menerima ya sekarang. Jadi tidak semua serapan yang muncul di sini ini harus dibaca, enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin kayaknya ketika saya menyampaikan cara membaca IR, itu sudah saya berikan urutannya kan ya. Nggak salah sih, Anda boleh membaca dari kiri, tapi ini kan yang kelihatan sekali, yang langsung muncul ketika yang kalau kita lihat terus kita langsung notice itu peak yang mana coba? 1700. Iya. Itu punyanya siapa? Carbonyl, double bond. Oke. Jadi yang dilihat dulu ini. Kemarin di urutan cara membaca itu kan kalau ada karbonil, lihat dulu apakah ada karbonil. Kalau ada karbonil, nah begitu ada karbonil teman-teman kan sudah kebayang. Karbonil itu macamnya ini loh senyawanya, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat. Itu sebenarnya kalau kita sudah menemukan karbonil, itu bisa jadi guidance gitu loh untuk memastikan gugus fungsi yang lainnya. Dan ini serapan karbonilnya ini kan kelihatan banget ya. Sharp gitu loh ini. Polanya seperti ini kalau yang karbonil. Jadi bukan cuma nyempil di sini kecil, bukan ya, itu bukan CO berarti. Tapi ini polanya panjang seperti ini, kita biasa menyebutnya sharp. Ini model-model pola untuk karbonil. Jadi begitu sudah ada karbonil, kemudian cek yang sebelah kiri. Ada CH, CH-nya SP2, SP3 bisa kemungkinan di sini, simetrik asimetrik, stretching ya. Kemudian bendingnya kan ada di sini, gugusnya metil maupun metilen. Nah ini tadi ada yang belum disebut kayaknya berarti. Ada gugus fungsi yang belum disebutkan tadi? Tadi kan baru disebutkan sorry. Ini kan di sini ada CH ya. CH itu kan bisa CH SP2, bisa SP3. Kalau SP2 berarti rangkap, kalau SP3 kan berarti ikatannya tunggal. Tapi kemudian di sini, di bendingnya itu kan ada pilihan. Gugusnya apakah metil atau metilen. Ya Pak ya? Sekarang kita cross-check dengan struktur yang ditawarkan. Tadi dari gugus, kalau pilihannya adalah ini, dua butanan ya, apakah ada gugus fungsi yang tadi belum disebutkan oleh Yogi? Oke, ada yang chat, sebentar. Ya, Maulida, gugus fungsi apa yang belum disebutkan oleh Yogi? Aldehid. Siapa yang barusan menjawab CH3? Saya, Bu. Oh, Indah, oke. Ya. Ya, betul, Indah. CH3 ya. Kita biasa menyebutnya gugus apa? Metil, Bu. Ya, betul, metil. Jangan terbalik ya antara metil dan metilen. Maulida ini menjawabnya aldehid ya, yang ini atau gimana? Untuk spektra yang ini. Maulida mungkin
bisa open mic kalau sinyalnya bagus untuk menjelaskan atau gimana nih? Karena chatnya kok. Kita bicara gugus fungsi ya. Aldehid itu bukan gugus fungsi. Aldehid itu kan suatu kelas senyawa. Kalau kita bicara gugus fungsi, artinya ini loh. Kalau ini gugus fungsinya, kalau saya tanya ini gugus fungsinya apa saja kan teman-teman bisa menyebutkan ini kan? Ini ada karbonil, ini hidroksil. Kemudian ini adalah ini apa nih? CsP2 ya kan? Atau CC ikatan rangkap. Itu yang disebut dengan gugus fungsi ya. Jadi dari satu struktur senyawa itu kita pecah-pecah gugus fungsi penyusunnya apa saja. Gitu. Ya, coba Maulida silakan diklarifikasi. Maksudnya aldehid gimana ini? Oke, mic-nya rusak berarti bisa dituliskan. Ya, Maulida. Oh ya, ini. Itu ada indikasi. Oh, oke. Berarti maksudnya Maulida ini enggak sepakat dengan Yogi ya. Kalau Yogi tadi kan pilihannya adalah senyawa yang nomor 2, yang butanon. Maulida itu punya pilihan yang lain. Kalau di aldehid berarti yang struktur terakhir ya, Maulida ya. Oke. Jadi ada 2 ini teman-teman. Mari kita cermati. Ini 2 butanon ini suatu keton ya. Jadi sama-sama karbonil. Kemudian yang satunya keton, yang satunya aldehid. Oke. Mari kita cermati strukturnya. Ya. Saya mau ke belakang sebentar. Saya izin ke belakang sebentar. 5 menit teman-teman untuk merenungkan apakah aldehid atau keton ya. Sorry. Ya, silahkan. Saya nggak akan menutup ini.
Oke, sudah kembali. Ya, saya mau cek dulu deh. Siapa yang sepakat dengan Yogi? Siapa yang karena ada? Oh, Yogi meralat. Oke, Yogi bisa menjelaskan ini ada serapan antara 2850 sama 3000 ini apa nih? Serapannya siapa? Itu CH Bu, C dan H, bukan CH3. Kalau Oh iya, CH3 CH betul, ya betul. CH memang di situ. Tapi apa hubungannya dengan senyawa E? Kalau CH kan, kalau CH, maksud Anda CH yang ini? Maksud Yogi yang mana? CH. itu, iya Bu, CH yang itu Bu. Karena kalau di PPT yang dari Ibu kemarin itu kalau CH2 sama CH3 itu serapannya berbeda Bu, di bilangan apa di bilangan gelombang yang berbeda. Bukan di 2800 tapi di sekitar 1300 dan 1400 Bu. Sebentar, kalau CH3 sama CH2 itu ada ikatan CH-nya enggak? Ada Bu. Ada kan berarti? Jadi di sini ini CH untuk any kind ya. Saya kan selalu bilang CH di sini ini SP2 di sekitar 2900 sampai 3000-an. 28 sekian, 29 sekian sampai 3000. Itu CH. CH-nya bisa SP2, bisa SP3 kan? Simetrik dan asimetrik. Di sini. Nanti yang SP2 agak geser sih. Yang ini. Oke, ini apa? Di sebelah kanan serapan CH ada serapan lagi. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Pilih yang metil propanal, yang aldehid, atau yang keton untuk senyawa A. Coba saya cek dulu. Berapa? Bisa raise hand. Cuma 1, 2, 4. Ini harus tahu alasannya ya, bukan cuma oh, ternyata suara terbanyak aldehid. Oke. Nah, baik. Sepertinya suara terbanyak aldehid. Pertanyaan saya selanjutnya, kuncinya di mana kok bisa menentukan itu aldehid? Bentar, saya share dulu ya. Ya. Jadi kalau dari spektra ini, yang mana yang menunjukkan kalau itu adalah suatu aldehid? Kalau CO kan masih secara umum ya, karbonil. Ada yang bisa menunjukkan puncak kuncinya? Ada serapan lemah Bu di antara bilangan gelombang 2850 sampai 2750 cm pangkat -1. Oke, pola serapannya seperti apa? Ada pola tertentu enggak? Jadi bukan cuma range ininya ya, tapi juga perlu dipelajari pola serapannya teman-teman. Pola serapan itu contoh yang saya contohkan kemarin, misalnya OH itu lebih melebar, kemudian kalau NH itu dia lebih kurus. Seperti itu. Nah, kalau aldehid ini cirinya bagaimana? Oke. Ini ada 2 puncak lemah kalau menurut Maulida, kemudian menurut Faiz itu tajam. Yang tajam apanya Faiz? Yang tajam itu contohnya ini, CO ini, yang disebut sharp itu seperti ini. Ini kan kelihatan sekali kan, terpisah dari yang lain gitu.
Kalau yang ini kecil-kecil ini nggak bisa dikatakan tajam. Ini medium ini antara. Intensitasnya tajam. Ya, intensitas yang tajam itu yang ini CO tapi. Jadi kita menyebutnya sharp itu yang CO ini, yang tajam itu ini. Ada pendapat lain? Yang mana yang membuat teman-teman yakin kalau ini aldehid gitu loh. Bilangan gelombang 1400-an ikatan CH aldehid. Oh, 1400 itu yang mana, Arvena? 1400 itu ini. Ya, ini CH munculnya nggak di situ sih. Bukan di 1400-an, Arvena. Ya, ini betul kata Indah. Jadi yang 1400 sampai 1300-an itu 1400 1375 itu yang metil, ya. Kalau metil kan berarti metil itu kan yang ini kan. CH3 yang ini kan CH3 ini. Ujung-ujung ini ada CH3-nya loh ya. Yang dibiarkan nganggur ini artinya kan metil di sini. Berarti ada CH3 ya, betul. CH aldehid di 2700. Ya, Iva, tapi apakah ada pola tertentu yang bisa kita amati? Kalau daerahnya iya, karena ini nggak ada serapan lain sih. 2500, 2700, 2800. Ada pendapat lain? Saya mau mengumpulkan dulu. Rehan? Kamu kayaknya pengen buka mic. Mohon izin Bu, kalau nggak salah ya ini berdasarkan izin ya Bu ya. Iya, Pak Is ya. Oke. Kalau berdasarkan video yang kemarin itu kan yang paling membedakan antara OH-nya aldehid sama OH-nya alkohol itu di sekitar 3000 sama 3000 kurang itu ya. Kalau alkohol kan melebar dan melengkung gitu. Terus kalau aldehid kayak apa ya itu sudutnya itu ya tajam-tajam, itu yang maksud saya tajam itu sudutnya, nggak tahu itu istilahnya apa gitu. Oke. Pak Is, aldehid itu punya OH po? Bukan ikatan OH, tapi yang membedakan COH-nya aldehid. Nah, iya, emang aldehid punya OH tuh? Enggak kan punya. Ada membandingkannya barusan sama yang ini, sama alkohol. Iya, kan saya Ya, tapi kan maksudnya bukan itu, ayo. Videonya bener loh. Sudah saya videonya bener. Bagaimana yang saya sampaikan ya, saya dan Mas Arief itu berdua sekarang. Dosen 2 untuk pengajaran dan kelas Pak Is itu sambil zooman yang lain ya? teman saya Bu. Lah, masa di satu ruangan kamu ya nggak konsen loh? Udah gimana kan saya di pondok Bu. Nggak pakai headset po? Lagi enggak. Oke, nanti kamu lihat lagi ya videonya ya, Faiz. Saya masih bingung dengan penjelasanmu ya. Masa OH pembandingnya jangan OH dong? Iya Bu. Oke, silahkan siapa yang lain? Ini di chat sudah ada pic yang terlihat jelas CO dan CH aldehid. Oke, Vicky, CH aldehidnya yang mana? Kita sedang mempermasalahkan CH aldehid. Sebenarnya sudah terjawab sih, tapi saya cuma ingin meyakinkan saja. Yang itu Bu, yang 2700 sama yang 2800. Oke, polanya gimana Vicky? Pola pic-nya gimana? Pola serapannya. Sudah betul, tinggal menambahkan sedikit. Ini di kelas sudah ada yang gemes nih, karena merasa sudah menjawab. Terus sudah benar, tapi saya belum menerima. Saya tahu. Nggak apa-apa, ini masalahnya saya harus mendengarkan dari 50 sekian orang. Berapa orang yang hadir ya? 56, 55. Ada yang nggak masuk nih.
Oke, coba teman-teman scroll ke atas lagi yang chatnya siapa tadi? Chatnya Maulida. Ya. Jadi ada 2 puncak lemah. Puncaknya lemah ya, bukan sharp malahan, bukan tajam itu. Ada 2 puncak lemah, di kisarannya benar, kisarannya teman-teman itu sudah benar sekitar sekian. Tapi maksud saya perhatikan ini loh, 2 puncak lemah ini. Ini teman-teman beruntung karena ini termasuk lebih tajam dibanding aldehid pada umumnya. Jadi biasanya itu muncul 2 begini, benar, muncul 2, tapi lebih lemah dari ini. Intensitasnya lebih kecil dari ini gitu. Nah, itulah kenapa dari tadi saya tanyakan pola serapannya seperti apa. Jadi cirinya CH yang ini loh maksudnya. Saya tak kecilin. Ini CH aldehid itu kan CH yang ini kan. Jadi C karbonil yang kemudian mengikat H. Itu kan maksudnya CH aldehid itu kan ini. Kalau ini kan C biasa ya, ini kan juga CH kan sebenarnya, tapi kan CH biasa bukan yang CH aldehid nih yang di sini. Ini kan tangannya 3 kan, sudah ada pegang tangan, berarti ini kan juga CH sebenarnya. Nah, ini yang CH yang biasa. Kalau ini CH yang biasa itu yang muncul di sekitar sebelah kanannya lagi, yang ini. Terus CH3-nya, CH3 itu kalau bendingnya CH3 kan di daerah sini nih, metil, sekitar sini. Itu yang bending ya, bending itu tekuan. Kemudian stretchingnya di sini. CHSP3-nya kan di sini. Karena kalau kita bicara CH kan orbitalnya SP3 kan ya. Nah, SP3 itu kan daerahnya di sini, 2.900 sekian sampai di bawah 3.000 lah pokoknya. Gitu. Oke, apakah sudah cukup jelas atau masih perlu diperjelas? Atau mana yang belum jelas, wes? Kalau diam itu berarti jelas ya, atau enggak jelas? Oke, ya sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ya dengan kasus selanjutnya. Senyawa B di Angel. Siapa yang akan mencoba menyampaikan? Oke. Ya, senyawa B, silahkan. Salah 1, salah 2 boleh menyampaikan. Saya mau mencoba. Ya, silahkan Indah. Untuk senyawa B, dalam spektrum itu terlihat adanya pita kuat dekat 1700 yang menandakan adanya gugus karbonil. Oke. Pita utama dalam daerah 3000 sampai 2850 menunjukkan adanya gugus alkil dan dikuatkan lagi pada pita 1450. Meskipun demikian tidak ada pita dekat 1370 dengan ya, berarti dengan gugus fungsi ada C rangkap O sama CH2Bu. Untuk strukturnya itu 2 butanon. Oke, berarti yang ini malah yang keton ya? Kalau menurut Indah? Ya, teman-teman yang lain gimana? Apakah sepakat dengan Indah atau ada pendapat lain? Coba saya cek dulu. Yang nggak bisa open mic bisa menuliskan di chat. Apakah sepakat dengan Indah atau ada usulan lain? Sepakat. Oke, ya. Sip, oke. Ya, berarti ini kalau ini cukup jelas ya. Jadi memang di sini ada CO yang pertama kali kelihatan banget CO. Kemudian betul yang dikatakan Indah tadi. Jadi di sini adalah CH yang SP3 itu di daerah sini. Sebenarnya SP2, SP3 kan di sini, tapi teman-teman bisa mengatakan ini adalah CH SP3. Terus diperkuat. Nah, karena ini stretchingnya kemudian bendingnya itu kan memperkuat spektra ini gitu. Nah, diperkuat yang di sini. Ya.
Itu ada gugus tadi metil ya. Kita cek strukturnya. Ini ada metil. Ada metilen juga. Metilennya muncul enggak ya? Ini muncul nih, tapi tidak terlalu kelihatan. Ini ya, yang kecil ini ya, metilen. Ada CH2-nya, ada CH3-nya, terus ada CO. Oke. Jadi gitu ya, caranya nanti gugus fungsinya setiap gugus fungsi disebutkan. Oke. Sebentar saya cek yang di chat. Oke, sudah banyak yang sepakat ya. Lanjut, senyawa C. Siapa mencoba? Yuk, silakan. Ini kayaknya kelihatan banget. Ini pilihannya ya. Pilihan strukturnya yang senyawa C. Oke, ini ya. Antara C dan D hampir sama sih. Enggak hampir sama sih, maksudnya ada gugus yang sama. Ya, lanjut. Siapa mau mencoba? Silahkan. Saya coba, Bu. Oke, Rehan. Di situ terdapat spektrum yang serapan yang melebar menandakan gugus OH. Oke. Tapi nggak selebar itu, jadi ini dikatakan sebagai gugus OH dari alkohol. Ya. Terus di sebelahnya ada sekitar 3.000-an. Di situ ada gugus CH, sp3, alkana. Dari yang terlihat serapannya. Untuk yang lain agak kurang jelas. Jadi bisa katakan spektrum ini menandakan suatu senyawa butanol, siklobutanol. Karena itu ada OH, ada CH, alkana. Oke, siklobutanol ya? Ya, Bro. Tapi saya berarti masih ya, kurang paham kalau yang siklo itu kayak gimana. Nggak kelihatan sih, Raihan. Kalau nanya maksud Raihan kan untuk menentukan senyawa yang siklik. tertutup. Ya, sikliknya itu kan ya? Iya. Kelihatan nggak kalau di R? Saya balik nanya. Nggak kelihatan. Coba ini kita pecah-pecah gugus fungsinya. Ini ada OH, hidroksil. Terus yang di setiap sudut ini C-nya berapa ini di sini? Ini apa ini? C. Ini kan tangannya sudah 3. Berarti ini tinggal ngikat H1 kan? Ini CH. Ya. Terus yang lain? Masa CH kabeh, Rehan? CH2. Ya, ini kan yang lain CH2, yang CH-nya 1 kan? Ya, berarti kan nggak ada gugus fungsi yang spesifik. Yang spesifik menunjukkan siklik, itu kan nggak ada. Nggak ada. Betul ya, yang ini siklobutanol. Ini OH-nya kelihatan banget. Ini OH alkohol. Kalau asam itu kan bisa sampai lebih lebar banget, nutupi teman-temannya biasanya. Nah, ini kan di sini muncul ya. Di bawah 1500 itu kan metilen muncul. Ya cuma itu sih, Raihan memang. Terus yang di sini kan CH-nya muncul. CH-nya kan bisa sp2, bisa sp3. Jadi yang metilen itu stretching-nya kan di sini. Metilen itu kan termasuk CH yang sp3 kan? Ya. Tapi kemudian diperkuat di bendingnya di sini. Nah, yang CH saja itu kan yang ini, yang di ujung sini kan berarti hanya CH nih. Yang tangannya sudah 3 ini. Nah, ini kan berarti C-nya juga sp3 ini. Tuh. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Nggak ada, saya cek di chat. Ya, nggak ada. Sepakat semua ini adalah siklobutanol?
Tadi yang mana? Sorry. Iki ya. Baik, sekarang lanjut senyawa D. Siapa mencoba? Kalau yang ini udah ketemu kan, ini lebih gampang nih. Pilihannya kan ya coba itu. Yo, siapa mencoba? Ini ada yang pemadaman listrik. Oke, Antoni ya. Susah juga ya kalau ada pemadaman. Ya, lanjut. Sebentar saya sambil balas ini WA. Siapa mencoba untuk senyawa D? Ini ada 53 orang ya. Masa sepi? Saya Halo. Oke, Vicky, silakan. senyawa D itu 2 metil 2 propen 1 ol. Itu Ya, ada pita lebar buat yang dekat pada 3.300 itu ikatan OH. ini ya. Mungkin Ya, mungkin bukan ikatan disebutnya, Vicky. Kita gugus. biasa menyebutnya ya gugus fungsi ya. Karena Ya. kalau ikatan itu bayangan saya, sama hanya itu loh. Ikatan itu kan ininya. Sementara kita bicara OH sebagai hidroksilnya gitu. Nah, Kemudian gugus CH ya, yang gimana? SP3 pada sekitar 2.900 sampai 2.800. Oke, ini ya. Ya, Bu. Lanjut. Kemudian yang SP2 yang gugus fungsi CH juga pada sekitar itu 3.100 itu yang atas. Ini Ya. kecil ini ya. Ya. Oke. Ya, SP2 betul. Terus gugus fungsi C rangkap CC ikatan rangkap pada 1.600. ini ya. Ya, Bu. Terus ada lagi? Kemudian gugus fungsi CO. CO-nya tunggal atau tangkap? Tunggal. Oke ya. CO-nya di sekitar 1.000. Ya, tapi bukan yang 1000-nya ya, yang 1100-nya ini. Ya, Kalau CO itu di atas 1000 biasanya ya. Ya, 1100 sampai ya 1000 sekian. Ini enggak sampai 1100 ya. 1070 lah. Lanjut, ada lagi yang lain atau sudah cukup? Ikatan CH2, Bu. Oh ya. Ikatan atau gugus? Gugus fungsi CH2 itu kita biasa menyebutnya apa, Vicky? Lah, tadi sudah disebut loh, Vicky. Metilen, Bu. Ya, metilen ya. Iya, Bu. Terus, berarti strukturnya yang mana, Vicky? Yang 2 metil 2 propen 1 ol. 2 metil 2 propen 1 ol. Oke. Ini ya. Nah, pertanyaan saya, metilennya yang mana ini? Gugus metilennya? Yang itu sebelum OH, Bu, yang atas. Oh iya, betul ini. Terus yang di sini, ini ada apa? CH3. Oke. CH3 kita biasa menyebutnya apa? Metil. Ya, metil. Di sini muncul nggak tadi? Muncul, Bu, yang ikatan 2.900 itu. Ya, kalau di sini kan masih yang CSP3 kan, tapi untuk menentukan apakah CSP3-nya itu berupa metilen atau metil, itu kan di daerah sekitar di bawah 1500 ini, Vicky. Ini kan ada 2 serapan ya. Yang satu punyanya metil, yang satunya punyanya metilen. Tapi memang secara umum di sini ada CH benar ya, CHSP3 di sini benar. Tapi kan kemudian diperkuat di daerah sini, ya. Either CH2 ataupun metil atau metilen di sini ya. Dan ini ternyata ada dua-duanya kalau di struktur yang ini. Itu ya, Vicky? Ya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain
Sudah cukup jelas? Lanjut ya. Terakhir. Oh, ini tinggal sisa struktur. Siapa? Terakhir. Hari ini yang hadir 56. Ketua kelas hafal enggak ya dengan teman-temannya? Yang enggak datang siapa ya? Kalau dari list itu. 2 nama kayaknya enggak datang. Ya, silakan siapa mencoba? Senyawa yang E. Apakah perlu saya panggil satu-satu? Sabto. Ini kebetulan nama pertama yang muncul di sini, Sabto. Sabto coba. Bisa mendengar saya? Iya, Bu. Ya, silakan. Itu yang pada daerah 2900-an ada gugus CH, Bu. Oke, terus? Terus pada daerah 1600 sekian ada gugus Cerangkap 2. Oke, terus? Ada lagi yang lain? Yang daerah 1000 sampai 1200 ada gugus CO ether, Bu. CO ether. Oke, tapi ini tepatnya di mana ini? Yang CO ethernya harus dipilih satu serapan ya, jangan antara gitu. Karena ini ada beberapa serapan. Siapa? Sabto. Coba dipilih satu. Yang pendek mungkin, Bu. Yang ini, bukan yang tajam ini ya. Kalau saya sih pilih yang tajam. Kan masih dalam range ini, kan range-nya kan dari 1100 sampai 1300-an kan? Iya. Ya, pilih yang tajam ya, pilih yang sharp, yang puncaknya itu kalau sharp itu kan meyakinkan ya. Kecuali kalau yang puncak-puncak lemah seperti tadi aldehid itu kan memang serapannya lemah, memang puncaknya apa? Memang munculnya dia akan berupa serapan yang lemah gitu. Oke. Terus kesimpulannya senyawanya adalah? Nyawanya etil vinyl ether, Bu. Etil mana? Etil vinyl ether. Oke, etilnya yang sebelah mana? Sabto. Yang ini, Bu. Yang O di sebelah kanannya. Sebelah kanan O. Oke. Etil C-nya berapa, Sabto? 2. Oke. Hanya? Ya. Etil itu strukturnya gimana? C-nya 2 benar, terus H-nya berapa? CH2, Bu. CH2? Etil loh, etil. Coba. Etil. C2H5. Nah, oke ya. Jadi ini ya. Jadi C-nya ada 2 ini. 1, 2. Kemudian yang di ujung ini kan dia metil kan? CH3 kan? Berarti hanya 3. Yang di sini ada H2. Ya kan? Berarti etil itu kan keseluruhan ini. C2H5. H5. Ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau ada yang belum jelas, silakan 2 menit untuk merenungkan. Saya beri waktu. Silakan disampaikan kalau ada yang belum jelas. IR ini termasuk yang masih agak ringan untuk interpretasinya. Agak ringan. Tapi saya paling senang interpretasi IR sih dibanding yang lain. Nggak ada? Sudah cukup jelas semuanya? IR selesai ya? Ya, karena IR sudah selesai, jadi kita bisa UTS dulu. UTS, bukan UTS sih. Kita tuh gitu ya minggu depan ya.
teman-teman silahkan menyiapkan untuk minggu depan. Kita akan uji kompetensi lah. Mumpung materinya jadinya dua-dua, mungkin materinya masih sedikit. UV sama IR ya, materinya ya. UV sama IR, terus teori dan praktek. Maksudnya praktek itu praktek membaca spektranya. Teorinya berarti ya prinsip dasar UV sama IR, itulah jangan dilupakan ya. Teorinya kan ya paling-paling cuma itu kan. Insya Allah berarti Selasa depan ya kita uji kompetensi untuk 2 materi itu ya. Kemudian nanti untuk teknisnya kita pakai, saya akan menayangkan soal selama beberapa menit. Teman-teman menyimak, ditulis di kertas. Jadi mulai sekarang menyiapkan kertas, terus difoto ya. Yang difoto kertasnya, bukan teman-teman yang difoto ya. Yang difoto kertas jawabannya, bukan kertas kosong juga. Nanti difoto kertas kosong terus. Oke, jadi siapkan kertas, kemudian ballpoint. Real time. Iyalah, masa ada siaran tunda. Ya, betul. Nggak ada siaran tunda ya. Sesuai jadwal kita. Jadi kalau sesuai jadwal kita kan teman-teman pasti sudah mengalokasikan untuk kuliah kan. Oke, kalau ada yang misalnya kurang sehat dan seterusnya, silahkan menyampaikan di grup. Jadi komunikasi kita lewat grup ya. Saya sih berdoanya semua sehat, tapi kan siapa tahu gitu loh maksud saya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan sampaikan di grup ya. Termasuk juga yang tadi listrik mati. Nah ini juga untuk antisipasi. Jadi misalnya ada sinyal yang kurang bagus dan seterusnya, teman-teman sudah bisa mulai sekarang mencari tempat yang kira-kira sinyalnya bagus. Terus yang misalnya ada pemadaman, kalau sudah ada surat pemberitahuan ya berarti jangan mendekati area pemadaman. Tapi kadang-kadang memang ini ya, surat pemberitahuannya itu mau padam jam berapa, akhirnya padamnya jam berapa. Gitu, memang sih. Ya berdoa semoga inilah listriknya bersahabat saat itu. Listrik dan sinyal. Karena kita tergantung 2 hal itu ya mau nggak mau. Oke, ada pertanyaan untuk UK minggu depan? Mumpung masih fresh, jadi kita langsung UK saja. Nggak ada? Cukup, masih ada sisa waktu sedikit, teman-teman bisa lanjut belajar sendiri. Ya, nggak ada tambahan. Presensi hari ini gimana? Gimana? Presensi hari ini. Oh iya, UK apakah sama dengan UTS? Iya. UK itu mirip-mirip ya, Maulidah. Sebenarnya UK itu boleh beberapa kali. Jadi kalau di sistem yang baru itu memang disebutnya UK, itu aja sih. Hampir sama Maulidah. Untuk persensinya, ini ada berapa orang nih? Ini ada yang baru muncul nih. Tadi cuma 55. Antoni tadi sudah izin karena mati lampu. Terus ada 1 orang yang tadi belum muncul, tapi saya nggak tahu siapa. Silahkan mengaku saja yang baru saja muncul. Antoni sudah sehat ini listriknya. Halo, Antoni bisa dengar saya? Antoni Saputra. Ya, sudah Bu. Oke. Sudah cari tempat lain. Oh, tapi saya sudah mau nutup kuliah ya kamu? Telat. Oke, ada 1 orang lagi yang baru muncul nih berarti siapa? Silakan mengaku. Kan untuk presensi. Ada yang baru saja join di detik-detik terakhir nih. Tadi saya cek masih 56 soalnya. Tiba-tiba muncul 2 orang. 2 orang kan berarti yang 1 Antoni, 1 lagi entah siapa. Ya, siapa? Angkat tangan boleh. Atau chat kalau kesulitan. Siapa yang baru saja muncul? Bu, mohon maaf mau tanya. Selasa depan tanggal berapa Bu ya tadi?
Adam, saya masih mencari satu orang yang belum ngaku. Kita selesaikan dulu. Baik. Ya, kita tunggu dulu ya, Adam. Apa pertanyaannya mau? Tanggal berapa? Kalau Selasa depan. Berarti kan tambah 7. 15 tambah itu 22. Tanggal 22 ya? Baik, Bu, ya sudah gitu aman. Tanggal 22. Saya masih menunggu siapa tadi yang terakhir join. Yang merasa terakhir join silahkan mengaku. Kalau enggak Zoom-nya belum akan saya tutup. Atau berarti saya hitung enggak masuk semua. Iyalah, saya kan cuma butuh kejujuran. Jujur kacang hijau. Enggak ada yang ngaku Ki. Berarti enggak masuk semua ya? Yuk ngaku yuk yang baru join. Ini pertanyaannya Indah. Kertasnya wajah HPS atau boleh kertasnya apapun. Yang penting tulisannya. Tulisannya jelas ya. Kalau masalah tulisan bagus dan tidak, itu kan memang sudah suratan masing-masing. Tapi kalau untuk tulisan jelas, itu saya rasa setiap kita masih bisa mengusahakan lah. Ya. Siapa yang baru terakhir join tadi? Kalau Antoni kan sudah jelas. Nggak nemu Sopo Ki? Saya bisa dibantu? Ketua kelas. Sebelumnya sudah saya screenshot, Bu, ketika 56 yang tadi. Oh, sudah ya, Re? Ya, Oke. 56, tapi yang belum hadir nggak tahu. Oke, ya. Berarti kamu bisa minta tolong ngecek ya, Re? Iya, harus dicek satu-satu dulu sih. Iya. Dibandingin sama yang sekarang. Ya. Oke. Thank you. Bentar, saya screenshot dulu ya, Bu. Ya. Untuk daerah spektranya apakah dihafal atau ada datanya? Ya. Dikasih aja, Bu. Nah, namanya bukan ujian, no? Saya. Gini aja, boleh bawa kepean tapi satu halaman aja ya. Khusus untuk IR. Jadi teman-teman nulis sendiri, bukan dari buku ya. Jadi bukan open buku, tapi teman-teman menyiapkan satu halaman kertas. Kertasnya bukan yang HVS, kertas adik HVS apa? Yang binder-binder itu loh, yang kecil aja, cukup kok itu. Itu teman-teman tulis di kertas itu. Oh ya, B5. Oke, ya betul. Jangan folio, Indah. Kalau folio nanti satu buku disalin. Siti, wah, Anda kan butuhnya dikit aja kan datanya. Nanti kalau folio itu, Anda akan bersemangat menuliskan semuanya di folio. Oke, ya kertasnya B5. Silahkan boleh buka itu selembar kertas B5. Isinya adalah daerah spektra untuk yang IR. Khusus IR ya. Saya percaya sama teman-teman. Jadi saya nanti mungkin saya cek dulu deh, bisa? Jangan gitu tunjukkan di depan kamera masing-masing. Yang UV nggak usah pakai daerah, wong UV gampang kok. UV kan cuma transisi yang terjadi kan yang diminta. Oke. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Raihan nanti boleh japri saya aja ya. Kalau ini harus japri nih. Nggak lewat grup ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Silahkan disiapkan sebaik-baiknya untuk UK besok. Tapi juga nggak usah terlalu inilah. Santai wae. Santai tapi serius. Santai tapi mengerjakannya dengan benar. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.